Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan satu bakteri, yaitu bakteri Treponema pallidum, yaitu merupakan bakteri batang berukuran panjang, ramping, serta merupakan salah satu penyebab penyakit menular pada kelamin. Bentuknya dia itu spiral kayak gini. Warnanya putih dan lekas mati jika berada di luar tubuh manusia. Sifatnya dia itu mikroaerofilik. Susunannya bakteri ini terdiri dari 70% protein, 20% lipid, dan 5% karbohidrat. Kandungan lipidnya ini itu relatif tinggi untuk bakteri. Jadi lipid totalnya itu ada 68% fosfolipid dan 32%-nya itu lipid netral, namun membutuhkan kadar oksigen yang sangat rendah, yakni sekitar 1-4%. Apabila Treponema pallidum tersebut kontak dengan oksigen, maka ia akan segera mati. Treponema pallidum ini dapat dengan mudah dimatikan dengan pemberian seperti saponin, aquade, sabun, antibiotik, dan lain sebagainya. Sifat dari bakteri ini, dia itu bergerak secara aktif yang umumnya menginfeksi melalui kontak seksual langsung yang awalnya masuk ke dalam tubuh inang melalui celah di antara sel epitelnya. Struktur tubuhnya itu dia berbentuk helix yang memungkinkan Treponema pallidum ini bergerak dengan pola gerakan yang khas untuk bergerak di dalam medium kental seperti lendir atau mukus. Dengan itu organisme ini dapat mengakses sistem peredaran darah dan getah bening melalui jaringan dan membran mukosa. Bakteri ini merupakan salah satu jenis gram negatif, tapi membran luarnya itu tidak memiliki lipopolisakarida yang ditemukan di luar membran negatif lainnya. Perkembangbiakannya itu dia memperbanyak diri dengan cara membelah diri secara transversal di dalam tubuh hospes maupun pada hewan kobra. Dia itu menghasilkan toksin atau tidak sih? Enggak, dia itu tidak menghasilkan toksin. Endoflagellanya itu terdiri dari 4 polipeptida utama, struktur inti, dan selubung. Flagellanya ini terletak di dalam ruang periplasmatik dan membungkus di sekitar silinder protoplasma. Lalu bakteri ini juga merupakan anaerobik. Mengapa? Karena jika kadar oksigennya itu melebihi dari 4%, maka bakteri ini juga akan mati. Lalu penyakit apa sih yang biasa diderita dikarenakan oleh bakteri ini? Yaitu sifilis, yang biasa kita sebut dengan raja singa, yaitu merupakan salah satu infeksi seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan juga dapat ditularkan kepada janin loh melalui jalur plasentanya selama masa akhir kehamilan. Lalu gimana sih gejala-gejala sifilis itu? Jadi ada kayak 4 tahap atau 4 tanda-tanda. Yang pertama itu ada sifilis primer, yaitu penderita mengalami kerusakan jaringan di dalam tubuh yang tidak menimbulkan rasa sakit. Tahap yang kedua yaitu sekunder, yaitu munculnya ruam, terus kerontokan rambut juga bisa, nyeri otot, demam, pembekakan kelenjar getah bening. Itu juga gejala-gejala ini tuh muncul setelah 6-12 minggu setelah penderita tersebut berhubungan seks. Lalu yang tahap ketiga ada laten, yaitu selama 2-3 tahun pertama penyakit menular ini belum menunjukkan gejala sifilis, namun jika tidak langsung ditangani akan berlanjut di tahap tersier. Jadi pada tahap tersier setelah 5-10 tahun penyakit ini akan menyerang susunan syaraf otak, pembuluh darah, jantung, serta persendian. Namun ada juga tahap kongenital, yaitu bakteri ini dapat menembus plasenta dan akan menyebabkan bakteri pada fetusnya. Jadi pada tahap kongenital ini biasa diderita oleh ibu hamil. Ada juga nih cara pencegahan biar kita dapat terhindar dari penyakit sifilis. Yang pertama, berhenti hubungan seksual dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang keempat, membicarakan secara terbuka mengenai riwayat penyakit kelamin yang dihadapi oleh pasangan. Yang kelima, membiasakan menggunakan kondom dalam berhubungan seksual. Dan yang terakhir, melakukan screening bagi ibu hamil. Sekian penjelasan singkat dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.